Kalau kamu merasa akhir-akhir ini sulit fokus, sulit konsisten, gampang terdistraksi, dan setiap hari seperti sibuk tapi tidak benar-benar maju, berhenti dulu dan jujur pada diri sendiri. Kemungkinan besar masalahnya bukan kurang motivasi, bukan kurang niat, bukan juga kurang waktu. Tapi kamu sudah terlalu terbiasa dengan scroll tanpa henti, dan kamu tidak sadar bahwa kebiasaan itu sedang membentuk ulang cara otakmu bekerja. Media sosial tidak terlihat seperti ancaman karena ia tidak datang dengan rasa sakit. Ia datang dengan hiburan, informasi, dan hal-hal menarik yang terasa ringan. Tetapi justru karena itu, kamu tidak pernah menganggapnya serius. Padahal, setiap kali kamu membuka aplikasi hanya untuk sebentar saja, kamu sedang melatih dirimu memilih rangsangan cepat dibanding proses panjang. Kamu sedang mengajarkan otakmu bahwa kesenangan harus instan dan usaha harus singkat. Dan ketika dunia nyata menuntut fokus berjam-jam tanpa hasil langsung, otakmu menolak, merasa bosan, lalu mencari pelarian kembali ke layar kecil yang selalu siap memberi hiburan tanpa perjuangan. Kamu mungkin berpikir ini hanya soal waktu yang terbuang. Padahal, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal kapasitas perhatianmu yang menyusut. Karena setiap swipe memberi dopamin kecil yang cepat, dan dopamin cepat membuat proses lambat terasa menyiksa. Buku terasa membosankan, belajar terasa berat, membangun skill terasa terlalu lama. Dan akhirnya, kamu mulai percaya bahwa kamu memang bukan tipe orang yang fokus. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kamu terus-menerus melatih dirimu untuk tidak tahan pada proses panjang. Scroll itu bukan istirahat, itu pelarian yang dibungkus hiburan. Istirahat yang sehat memulihkan energi, tapi scroll justru menguras perhatianmu tanpa terasa, membuatmu lelah secara mental, meski secara fisik kamu hanya duduk diam. Kamu selesai 1 jam di media sosial dan tidak merasa lebih kuat, hanya merasa waktu berlalu begitu saja. Yang lebih berbahaya lagi adalah ilusi kemajuan. Kamu merasa berkembang karena setiap hari melihat konten tentang produktivitas, bisnis, atau motivasi. Tetapi perkembangan tidak terjadi saat kamu menonton. Perkembangan terjadi saat kamu mengulang sesuatu yang sulit cukup lama sampai hasilnya muncul. Otakmu sering memberi perasaan seolah-olah kamu sudah mendekati perubahan hanya karena kamu terus melihat konten tentang perubahan itu. Padahal, tindakan nyata selalu kalah oleh distraksi berikutnya. Setiap hari, kamu juga menyaksikan kehidupan orang lain yang sudah dipilih. Hanya bagian terbaiknya. Lalu tanpa sadar, kamu membandingkannya dengan hidupmu yang penuh proses. Dan perlahan kepercayaan diri menurun, keberanian mencoba berkurang. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena perhatianmu terlalu sering terpotong sebelum momentum terbentuk. Algoritma tidak peduli apakah kamu berkembang atau tidak. Ia hanya dirancang untuk membuatmu bertahan lebih lama. Setelah fokusmu melemah, dampak berikutnya lebih halus tapi jauh lebih berbahaya. Cara kamu melihat dirimu sendiri ikut berubah. Media sosial tidak hanya mengganggu perhatianmu, ia juga membentuk standar hidup yang tidak realistis di kepalamu. Setiap hari kamu melihat pencapaian orang lain, tubuh ideal orang lain, bisnis sukses orang lain, gaya hidup yang terlihat cepat naik, semuanya dalam versi terbaiknya. Yang jarang terlihat adalah proses panjang, kegagalan berulang, dan fase membosankan yang sebenarnya memakan waktu paling lama. Masalahnya bukan karena orang lain sukses, masalahnya karena otakmu terus membandingkan hidupmu yang masih berjalan dengan potongan terbaik hidup orang lain. Perbandingan ini terjadi otomatis. Tanpa sadar muncul sinyal kecil di pikiranmu. Aku tertinggal. Sinyal itu mungkin terasa ringan, tetapi jika muncul berkali-kali setiap hari, dampaknya besar. Kepercayaan diri menurun pelan-pelan, keberanian mencoba ikut berkurang, dan kamu mulai merasa kurang bahkan ketika sebenarnya kamu masih berada di jalur yang wajar. Akibatnya, banyak orang mulai ragu memulai. Mereka ingin hasil cepat karena timeline terlihat cepat. Mereka ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar siap, karena merasa semua orang sudah lebih jauh di depan. Ketika realitas tidak secepat ekspektasi yang dibentuk layar, mereka merasa gagal terlalu awal.
Padahal sebenarnya prosesnya memang membutuhkan waktu. Efek lain yang muncul adalah ketergantungan pada validasi. Tanpa sadar, kamu mulai mengukur nilai dirimu dari respons digital, like, komentar, dan jumlah penonton. Jika tinggi, kamu merasa percaya diri. Jika rendah, kamu merasa tidak cukup menarik. Perlahan, penilaian dari luar menggantikan penilaian dari dalam. Kamu tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu benar atau bermanfaat, tetapi apakah sesuatu itu disukai. Dan ketika arah hidup mulai mengikuti respons orang lain, fokusmu ikut bergeser. Perbandingan yang terus-menerus juga menciptakan rasa tidak pernah cukup. Apapun yang kamu capai terasa kecil karena selalu ada orang yang terlihat lebih besar. Kamu maju sedikit, tapi merasa tetap di belakang karena selalu melihat seseorang yang tampak lebih cepat. Jika pola ini tidak dihentikan, kamu akan terus merasa tertinggal, bahkan ketika sebenarnya kamu sedang bergerak maju. Di titik ini, masalahnya bukan lagi soal waktu yang terbuang, tetapi soal cara kamu menilai dirimu sendiri. Media sosial bukan hanya mencuri perhatianmu, ia juga bisa mencuri ketenanganmu, membuatmu merasa kurang tanpa benar-benar mengetahui keseluruhan cerita di balik apa yang kamu lihat. Setelah kamu paham bagaimana media sosial merusak fokus dan perlahan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri, pertanyaan terpenting sekarang bukan apakah media sosial berbahaya, tetapi siapa yang mengendalikan siapa. Media sosial hanyalah alat. Masalahnya muncul ketika alat itu mulai mengatur waktumu, kebiasaanmu, bahkan suasana hatimu tanpa kamu sadari. Mengambil kendali bukan berarti berhenti total, tetapi berhenti menggunakan secara otomatis. Banyak orang membuka aplikasi bukan karena perlu, tetapi karena refleks. Ada jeda sedikit, tangan langsung ambil ponsel. Merasa bosan, layar langsung menyala. Kebiasaan kecil ini terlihat sepele, tetapi diulang setiap hari dan membentuk pola besar. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, yang harus dihentikan pertama adalah reaksi otomatis itu. Perhatian adalah aset paling mahal yang kamu punya. Apapun yang kamu beri perhatian setiap hari akan tumbuh. Jika perhatianmu habis untuk hiburan tanpa batas, maka hiburan itu yang menguasai hidupmu. Jika perhatianmu diarahkan ke belajar, membangun skill, dan menciptakan sesuatu, maka hidupmu perlahan bergerak. Banyak orang tidak gagal karena tidak mampu, tetapi karena perhatian mereka terus terpecah ke hal yang tidak penting. Kamu juga perlu mengubah posisi dari konsumen menjadi pencipta. Selama kamu hanya mengonsumsi, kamu selalu berada di sisi pasif. Kamu melihat, bereaksi, lalu berpindah lagi. Tetapi saat kamu mulai menciptakan sesuatu, sekecil apapun, fokusmu dipaksa bertahan lebih lama. Produksi melatih konsentrasi, konsumsi berlebihan melatih distraksi. Tetapkan batas yang jelas dan realistis. Kapan membuka, berapa lama, dan untuk tujuan apa. Tanpa batas, algoritma akan selalu menang karena ia bekerja terus-menerus. Sementara disiplin manusia mudah goyah. Pada akhirnya, mengendalikan media sosial bukan soal menghapus aplikasi, tetapi soal disiplin, menjaga perhatian. Dunia modern penuh distraksi. Orang yang mampu menjaga fokus lebih lama akan selalu unggul, bukan karena lebih berbakat, tetapi karena mereka tidak membiarkan waktunya habis tanpa arah, dan pilihan itu selalu kembali pada keputusan harian. Apakah kamu terus memberi waktumu pada hal yang hanya menghibur sesaat, atau mulai mengarahkannya pada sesuatu yang benar-benar membangun masa depanmu?